Saya akan mempresentasikan mengenai di latar belakangnya. Kenapa memilih untuk memodifikasi perilaku cuci tangan yang bersih? Karena itu simpel sih teman-teman. Sebenarnya ini karena wabah yang sedang terjadi akhir-akhir ini, virus COVID-19. Jadi salah satu cara untuk kita bisa terhindar atau meminimalisir terjangkit atau menyebarkan virus corona itu dengan cuci tangan teman-teman. Apa sih dengan kita melakukan menjaga kebersihan cuci tangan? Kan itu kan akan berdampak secara individu. Kita akan menjadi lebih sehat. Dimana jika setiap orang melakukannya, setiap orang menjadi lebih sehat, maka akan tercipta lingkungan sosial yang bersih teman-teman. Tujuan modifikasi. Yang pertama, belajar untuk mencuci tangan yang bersih dan benar. Kedua, mengajarkan cuci tangan penting untuk kesehatan. Tiga, sebagai contoh bentuk pencegahan virus corona. Lalu metode yang digunakan adalah chaining. Nah, teknik chaining sendiri itu apa sih? Jadi suatu rangkaian stimulus diskriminatif atau SD dari respon di mana setiap respon merupakan stimulus untuk respon selanjutnya, kecuali respon terakhir. Nah, kenapa kelompok kami menggunakan chaining? Jadi, yang pertama itu dengan tujuan agar bisa membentuk perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua itu mengajarkan secara bertahap. Sekarang aku mau jelasin tentang hal-hal yang berkaitan dengan modifikasi ini. Yang pertama adalah reinforcement. Reinforcement adalah penguat. Biasanya seseorang akan mengulang perilaku yang diberikan penguat. Lalu yang kedua adalah prompt. Prompt adalah stimulus yang diberikan sebelum atau selama perilaku muncul. Proses modifikasi perilakunya, kita pakai yang namanya metode forward chaining teman-teman. Nah, jadi itu langkah awal diajarkan pertama. Nah, langkah awal itu harus terkait dengan langkah kedua teman-teman, dan begitu juga seterusnya. Oke, bisa dilihat di bagian di bawah. Nah, itu tuh ada stimulus diskriminatif pertama, itu tuh harus sesuai dengan respon. Jadi nanti akan ngurut ke bawah sampai selesai dan akhirnya nanti akan diberi penguat. Yang pertama, kita akan memberikan modeling. Lalu, kita akan memberikan stimulus dengan menyalakan air mengalir. Nah, karena airnya mengalir, maka kita akan mendapatkan respon untuk membasuh tangan kita dengan air tersebut. Nah, lalu lanjut ke bawah. Tangan kita basah nih, teman-teman. Nah, lalu kita akan memberikan respon untuk mengambil sabun. Jadi kita harus mengambil sabunnya. Nah, sabun sudah di tangan, ke bawahnya teman-teman. Lalu ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. Seperti ini, teman-teman. Oke, di sini kita boleh ngasih penguat teman-teman berupa prompt. Misalnya, oke, baik, betul, langkah-langkahnya benar nih. Sabun udah rata di telapak tangan teman-teman. Lalu kita harus gosok punggung dan sela-sela jari tangan. Seperti ini, teman-teman. Nah, dan punggungnya kayak gini. Karena tadi punggung dan sela-sela jari udah tergosok sama sabun, nah itu kan ada stimulusnya. Kita ngasih ke nih responnya bakal ada gosok jari sisi dalam kedua tangan dengan cara mengunci seperti ini, gitu teman-teman. Nah, ini udah tergosok semua kan. Lalu ada stimulus baru, gosok kedua ibu jari secara berputar seperti ini. Kalau subjek udah berhasil, kita boleh ngasih penguat lagi di sini teman-teman. Nah, tadi setelah diberi penguat, ibu jari sudah tergosok kan teman-teman, stimulusnya. Lalu ada respon nih untuk menggosok kedua jari tangan seperti ini. Nah, ini bergantian ke kanan dan kiri gitu teman-teman. Ada ujung jari udah tergosok kan teman-teman. Lalu ada respon nih untuk menggosokkan lengan tangan. Semua tangan kan udah tergosok sama sabun teman-teman. Jadi ada respon untuk bilas kedua tangan dengan air mengalir. Nah, gitu teman-teman, serangkaian dari proses mencuci tangan kita. Nanti di akhirnya kita akan memberikan respon kepada subjek teman-teman. Untuk kelebihannya, metode ini menjelaskan setiap tahap secara detail nih teman-teman. Lalu mengajarkan kepada subjek untuk berproses agar tujuan tercapai. Dan subjek akan lebih hafal karena dilakukan secara berulang kali. Untuk kekurangannya, metode ini membutuhkan jangka waktu yang panjang, tidak bisa lepas dari rantai yang telah dibuat nih teman-teman. Lalu untuk metode ini bisa jadi membosankan untuk subjek yang sudah belajar. Sekian presentasi dari kami. Tetap di rumah dan jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa.